Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan seluruh keberadaan kita saat ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan anugerah dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh masih diberikan kesempatan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami. Syukur bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita katakan bersama kepada Tuhan. Mulia.
Besar
Ajaib
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan terus bersukacita memuji Tuhan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata bagi Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Memegang itu segenap jiwa dan pengalaman, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menggawangi kami, segenap jiwa dan pengalaman, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, meringkas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, meringkas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
sebab Yesuslah yang sanggup memberkati dan melimpahi kita semua. Haleluya. Kami diberkati, kami dilimpahi oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, kasih setiamu yang terbagiku, bukan kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku dipakai segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu yang terbagiku, bukan kewajiban setia bagiku. Sebab alasanku dipakai segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab alasanku dipakai segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku dipakai segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita saatnya kita berdoa, menaikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan boleh menjawab dan mendengar setiap doa daripada kita yang sudah mengangkat doa, mengangkat tangan kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan boleh menjawab setiap hati kita, setiap hati orang di luar sana, agar kiranya boleh berpaling kepada Yesus, boleh berbalik melihat Yesus, berfokuskan kepada Yesus. Kita mau angkat suara untuk setiap pokok doa yang sudah tertera di layar. Kita berdoa untuk bangsa dan negara masyarakat Indonesia, agar kita boleh serta dalam perlindungan Tuhan. Mulai setiap yang dilakukan pemerintah untuk setiap anak-anak COVID-19 ini boleh terlaksana dengan baik. Dan juga bagi pasien yang positif boleh mengalami kesembuhan, dan setiap para tim medis, dokter, perawat, dan petugas lainnya boleh terjadi hujan bertobat dan rohani dan terjadi pemulihan. Kami percaya Tuhan, saat ini Kau hadir melalui setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah ya Bapak, saat ini melalui online Tuhan, kami percaya Tuhan, doa kami tersampaikan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang Maha, Allah yang selalu menyertai kami setiap hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Kau bekerja dengan luar biasa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Agar kiranya
suka pertobatan itu terjadi ya Bapak. Boleh terdapat hikmat dalam setiap kejadian baik dalam COVID-19 sekalipun Bapak. Ada jiwa-jiwa yang boleh dituai Tuhan di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus, setiap orang yang sakit Kau sembuhkan Bapak. Dalam nama Yesus mereka semua boleh memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja dan jemaat GBI Pekampuran Tuhan, agar kiranya mulai senang-senang mengenal Tuhan, berpengharapan hanya kepada Yesus saja, dan diberkati baik dalam kesehatan maupun keuangan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat GBI Pekampuran ya Bapak, so menjalankan visi dan misi-Mu di luar sana Tuhan, agar kiranya mereka selalu dalam naungan perlindungan Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau menjaga setiap iman kami agar tidak jatuh ya Bapak. Kau yang menopang kami Bapak, Kau yang menguatkan kehidupan kami Tuhan, agar kiranya kami semua jemaat GBI Pekampuran ini Tuhan boleh berpegang teguh pada Engkau Tuhan. Kami boleh setia melayani Engkau Tuhan. Bagaimanapun caranya Bapak, kami akan bersekutu padamu ya Bapak. Bagaimanapun caranya Tuhan, kami akan beribadah pada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus ya Bapak. Inilah setiap doa kami Tuhan, doa yang sudah kami naikkan kepadamu ya Bapak. Kami percaya Bapak, sekarang ataupun nanti tidak sama sekali kami tetap berpegang teguh pada Engkau Tuhan. Kau yang menjaga, Kau yang berkehendak menjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar juga akan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapak, yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Kiranya Kau yang tutup bungkus hamba-Mu Bapak, menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan, setiap kebenaran-Mu ya Bapak, agar kiranya setiap mulut bibir hamba-Mu Kau pakai yang luar biasa untuk menyampaikan firman kebenaran daripada Engkau ya Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu di GBI Pekampuran ini adalah hamba yang Kau pilih Tuhan, untuk menguatkan setiap iman kami di GBI Pekampuran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah Bapak setiap doa kami ya Bapak. Dalam nama Yesus setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, warta jemaat untuk sepekan ini, pengumuman untuk tanggal 19 April. Jemaat ikuti himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, jangan banyak keluar jika memang urusan yang tidak penting, dan senantiasa selalu berdoa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan gereja dan informasi harus disampaikan melalui PKS-nya. Kembali, saya ulangi, melalui PKS-nya. Dan yang ketiga, kita sama-sama menjalankan komsel keluarga. Kembali diingatkan, menjalankan komsel keluarga dan melaporkan setiap gerakan komsel ini kepada PKS-nya masing-masing. Sekian, Tuhan Yesus berkati. Kita persiapkan hati kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Nya. Haleluya Yesus Kristus. Kita lembutkan hati, pikiran kita saat ini untuk menerima firman Allah. Tolongan kami, kekuatan hati kami. Nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolongan-Ku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan berisan hidupku. Lebih sungguh lagi katakan kepadaku, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
Salam untuk semua jemaat di rumah masing-masing. Mari kita satu dalam doa sebelum mendengar firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau telah menyelamatkan kami dan sedang melindungi kami daripada penyakit yang sampar yang cukup mengerikan dunia ini ya Tuhan. Sehingga pada minggunya semua jemaat GBI Pekapuran ambil komitmen di rumah masing-masing berdoa kepadamu Tuhan dan beribadah kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap jemaat di rumah masing-masing dengan firman-Nya dan urapanmu ya Tuhan Yesus mengurapi mereka sehingga mereka menangkapi sesuatu daripada firman ini. Sehingga waktu ini kami beribadah kepada Tuhan tidak akan jadi sia-sia tapi menghasilkan sehingga iman kami semakin dikokohkan oleh firman-Nya dan juga kami selalu berusaha lebih mendekati kepadamu Tuhan. Tuntunan Roh Kudus-Nya memberkati kami semua sehingga semua jemaat-Nya menangkapi sesuatu daripada firman mengenai kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya undang atau ajak semua jemaat mencari firman-Nya dan membaca bersama-samanya. Yang ambil dari Yohanes pasal ke-15 ayatnya ke-19. Yohanes pasal ke-15 ayat ke-19. Saya ajak seluruh jemaat untuk membaca bersama-sama. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Sesuai dengan firman ini, saya kasih judul untuk pagi hari ini, yaitu siapa yang tinggal di dunia tetapi bukan orang dunia. Judul ini membuat kita punya penasaran. Bagaimananya orang tinggal di bumi ini, tetapi bukannya orang dunia ini. Tapi kalau begitu, pasti timbul lagi penasarannya. Kalau orang tinggal di bumi ini, tapi bukan orang dunia ini. Berarti identitasnya bagaimana? Memang identitas kita semua yang percayanya, walaupun tinggal di bumi ini, tetapi bukannya dimiliki oleh kerajaan dunia ini. Tapi dimiliki oleh kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Yesus bersama dengan Allah di surga sebagai firman-Nya. Tapi setelah dia menjadi manusia, membawa penuh kasih karunia sama dengan kebenaran itu. Dan pada saatnya dia menandakan diri kepada banyak orang. Yesus yang mengatakan kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya diberikan jalan. Siapa yang percaya kepadanya juga akan diberikan kebenarannya. Siapa yang juga percaya kepadanya diberikan hidup. Hidup sangat jauh beda sama dengan nyawanya. Itu nyawanya menyangkut sama dengan tubuhnya. Tetapi kalau hidup menyangkut sama dengan Yesus. Karena Yesus adalah hidup. Sehingga siapapun yang percayanya kepada Yesus diberikan hidup. Itu hidup daripada Allah adalah bersifat yang kekal. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di sini begitu jelaskan. Siapa yang percaya kepadanya akan memiliki hidup. Siapa yang tidak percaya kepadanya tidak akan memiliki hidup. Karena hidup daripada Yesus Kristus sebagai anak daripada Allah sendiri adalah hidup yang kekal. Sehingga siapapun yang mempunyai anaknya pasti memiliki hidup untuk selama-lamanya. Sehingga Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Begitunya kasihnya luar biasa daripada Allah sampai mengirimkan anak yang tunggal itu. Sehingga siapa yang percaya kepadanya mendapat hidup yang tidak akan binasa. Tetapi orang yang tidak percaya kepadanya tidak akan memiliki hidup. Akhirnya mereka binasa. Itulah ketentuan atau peraturan-peraturan hukum daripada Allah sendiri.
Sehingga orang yang percaya walaupun tinggal di dunia ini, tetapi bukannya orang dunia, tetapi orang yang dimiliki oleh kerajaan surga dan juga dimiliki oleh Allah sendiri. Itu disamain contohnya daripada firman-Nya. Tertulis di dalam Noma pasal 11 ayat ke-17. Beberapanya itu cabang itu dipatahkan dari pohonnya, kemudian sebagai tunas liar dicangkokkan pada pohon zaitun, sehingga turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Pohon yang zaitun itu yang penuh dengan getah. Ya. Pada pohon tersebut itu tunas liar dicangkokkan, sehingga dia akan menghasilkan bukan daripada pohon liar, tetapi dia menghasilkan buah daripada pohon zaitun. Karena dia sudah cangkokkan pada pohon zaitun itu, dia mendapat bagian dalam akarnya pohon zaitun yang penuh getah. Demikian juga hidup kita seperti kehidupan liar, tapi ketika kita percaya kepadanya, sehingga memiliki anak Allah yang memiliki hidup, sehingga hidup kita bukan seperti orang biasa di bumi ini akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Noma pasal 11 ayat ke-17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam pohon zaitun yang penuh getah. Ini disampaikan yang tadi saya sudah bicarakan. Sebenarnya manusia siapa diri yang penuh dengan dosa, sehingga akibatnya akan dibinasakan dengannya tua daripada kita semua. Seperti yang cabang daripada pohon liar, tetapi karena anugerah daripada Allah sendiri, sehingga ketika kita percaya kepada Yesus sebagai anaknya, sehingga kita memiliki hidup dan sehingga kita tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Seperti yang firman ini, pohon tunas liar telah dicangkokkan di antaranya daripada pohon zaitun yang penuh getah, sehingga turun mendapat bagian dalam akar pohon. Akar pohon itu zaitun, dapat sesuatu pun bisa juga bagi tunas liar yang telah dicangkokkan pada pohonnya. Demikian juga hidup kita semua, kehidupannya seperti liar, tapi ketika kita percaya kepada Yesus, memiliki hidup sehingga beroleh hidup yang kekal. Hasil daripada pohon liar pasti buahnya jelek. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, hasil kehidupan kita sebagai liar gitu tidak menghasilkan yang baik, tapi menghasilkan kesia-siaan. Firman Tuhan sudah jelaskan kepada kita semua lewat Yohanes pasal ke-6 ayat ke-63. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak ada gunanya. Kehidupan yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dianggap sesuai Roma pasal 11 ayat 17 seperti kehidupan liar. Belum dicangkokkan pada kehidupan yang kekal. Akhirnya daripada hasil kehidupan liar ini akan jadi sia-sia. Seperti daging sama sekali tidak ada gunanya. Orang hidup dengan daging saja, dikatakan dengan kata lain, yaitu orang yang tidak mendapat hidup kerajaan surga, pasti hidup hanya dengan daging saja. Sehingga apapun keluar daripada hasil kedagingan itu tidak ada gunanya, tetapi akan dibinasakan. Sedangkan perkataan daripada Allah sendiri bukannya akan jadi kesia-siaan, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yesaya pasal 55
Ayat 10 sama dengan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada menabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sesudah firman ini, firman Tuhan tidak akan jadi sia-sia, tapi pasti menghasilkan sesuai dengan kehendak daripada Allah sendiri. Berarti kehidupan yang tergantung dengan perkataan daripada Allah sendiri. Dengan kata lain, hidup sama dengan firman Allah, pasti kehidupannya tidak akan jadi sia-sia, tapi menghasilkan sesuatu sesuai dengan kehendak daripada surga. Melalui firman secara terus menerus hidup kita diisi dengan firman atau isi sama dengan apa yang dimiliki oleh kerajaan surga. Sehingga kehidupan kita akan menghasilkan sesuai firman 30, 60, bahkan 100 lipat kali ganda Tuhan janjikan bagi orang yang hidup dengan perkataan daripada Allah sendiri yang tidak akan jadi sia-sia. Perkataannya khususnya daripada Allah sendiri, yaitu firman-Nya adalah Yesus Kristus. Sehingga Yesus harus menjadi noti hidup daripada surga bagi orang yang percaya kepadanya walaupun tinggal di bumi ini. Yohanes pasal ke-6 ayat 51. Akulah noti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari noti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan noti yang kuberikan itu ialah dagingku dan akan kuberikan untuk hidup dunia. Di sini Yesus begitu jelaskan tentang identitas diri sendiri kepada orang. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Telah turun dari surga, dengan kata lain firman itu menjadi manusia, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran itu. Yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Yesus menjadi roti hidup bagi orang yang tinggal di bumi ini, tapi dimiliki oleh kerajaan surga. Sehingga kehidupan kita terus menerus melalui kematian tubuh ini, tetapi hidup kita terus menerus sampai bersama dengan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Karena itu siapapunnya memakan firman daripada Yesus, dengan kata lain memakan roti hidup daripada surga, sehingga Yesus ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam Dia. Apa yang kita perlukan Tuhan pasti kasih. Yohanes pasal 15 ayat 7 begitu jelaskan kepada kita semua. Kamu ada di dalamku dan firmanku ada di dalammu. Mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Perkataan Tuhan selalu tinggal di dalam hidup kita. Dia menjadi kekuatan bagi kita semua. Karena perkataan daripada Yesus sendiri adalah noti hidup yang daripada surga, yang tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya untuk ke surga, dalam kehidupannya juga diberikannya berkat dengan melimpah-limpah. Sehingga Yohanes pasal 7 ayat 38, marilah semua barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan ambil air minum yang segar yang tidak akan haus. Bukan seperti minuman-minuman yang selalu kita minumkan, tidak artinya itu. Tapi air hidup daripada Yesus sendiri adalah tidak akan haus. Siapapun yang mengenal Yesus secara pribadi sebagai juru selamat, sebagai hidup di dalam kehidupan kita semua, tidak akan haus, tidak akan lapar. Karena ini noti hidup daripada surga adalah sempurna dalam kehidupan kita semua. Seperti kalau seandainya barang elektronik tanpa listrik tidak bisa difungsikan. Tapi barang elektronik kalau disambung sama dengan listrik, sesuai dengan fungsinya bisa kita menggunakannya. Makanya perlu energi daripada listrik untuk mengfungsikan barang-barang elektronik yang tersebut itu.
Demikian juga hidup kita walaupun di bumi ini harus ada komunikasi sama dengan Yesus sendiri. Sehingga Yesus selalu ada di dalam kehidupan sebagai energi. Seperti listrik. Kalau begitu hidup kita selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita berhasil 30, 60 bahkan 100 lipat kali ganda. Firman-Nya dari Kejadian sampai Wahyu pun ada sesuatu yang sambungannya. Sehingga tidak bisa mentok hanya perjanjian lama. Tidak bisa hanya percaya kata perjanjian baru. Tapi lewat di dalam perjanjian di dalam perjanjian baru kita nyambung. Sehingga utuhlah menemukan Yesus dalam kehidupan sebagai juru selamat. Karena perjanjian lama pun menyaksikan tentang Yesus. Dan perjanjian baru pun menyaksikan tentang Yesus. Sekarang Roh Kudus ada di dalam diri kita juga. Menyaksikan tentang Yesus Kristus. Sehingga siapa yang tidak memakan daging anak manusia. Tidak meminum daging daripada anak manusia itu. Tidak memiliki hidup. Sehingga mereka hidup di bumi ini dan juga mereka tetap menjadi orang dunia yang akan binasa untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, bagi orang yang tinggal di bumi ini tetapi dimiliki oleh Allah, berarti mereka mempunyai hidup yang berasal daripada Yesus Kristus. Tapi orang yang tinggal di bumi ini tidak memiliki hidup, berarti mereka percaya kepada dunia sebagai Allah mereka. Sehingga dunia yang menggunakan kehidupan mereka seperti kehidupan yang liar. Tidak akan menghasilkan sesuatu. Tapi sia-sia. Tidak ada satupun yang akan mereka menghasilkan ketika mereka bersandar kepada Allah mereka, yaitu dunia. Dunia tidak akan berbuat atau memberikan perlindungan bagi orang yang tinggal di bumi ini. Tapi justru susahkan dan penderitaan yang tidak bisa yang mereka yang tanggung jawabkan atau tangani. Sebagai contoh gempa bumi, sebagai contoh tsunami, sebagai contoh kesukaran, sebagai contoh penderitaan, sebagai contoh itu kelaparannya yang terjadi pada sekarang di dunia ini. Apakah dunia tanggung jawab terhadap itu? Tidak. Tapi justru kita yang percayanya dipelihara oleh Allah sendiri. Lukas pasal 21. Ayatnya 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Sudah Tuhan bernubuat bagi orang yang tinggal di bumi ini pada sekarang. Bagi orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Pasti hal yang sama akan terjadi. Yaitu gempa bumi yang dahsyat. Berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Dan kelaparan juga. Dan juga terjadi hal-hal yang cukup mengkagetkan atau mengejutkannya. Dengannya tanda-tanda yang dahsyat. Daripada apa? Langit. Dari kerajaan surga yang Tuhan izinkan. Apakah dunia menanggung jawab hal itu? Menurut pengalaman saya, dunia tidak pernah menanggung jawab. Dunia tidak pernah mengalami masalah itu. Gempa bumi yang dahsyat, kelaparan, hal-hal yang luar biasa dengan dahsyatnya, kesukarannya, penderitaannya, dan sebagainya. Tidak pernah saya menyaksikan selama saya hidup di bumi ini sebagai manusia, dunia tanggung jawab hal yang tersebut itu. Apalagi tsunami. Ayat ke-25, loncak sedikit. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Menghadapi deru dan gelora laut tengah kata tsunami. Yang sering terjadi. Yang pernah 2 tahun yang lalu juga terjadi di Palu dan sebagainya.
tsunami, kelaparan, kesukaran, penderitaan, yang halal yang cukup mengajukan orang-orang tinggal di bumi ini. Apakah ditanggung jawab oleh dunia? Tidak. Tapi justru orang yang memiliki hidup, walaupun masih tinggal di bumi ini, tapi Tuhan yang memelihara. Karena ini pesan daripada anaknya, ya Yesus, kepada Bapanya di surga sebelum dia mati di kayu salib. Yohanes pasal ke-17. Ayatnya 12 sampai ke-17. Sebab aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Sampai di situ coba kita renungkan. Sekali lagi saya akan membacanya. Selama aku bersama dengan mereka, Yesus selama hidup di bumi ini, selama 33 tahun lamanya, Yesus memelihara mereka yang percaya kepadanya, tetapi masih tinggal di bumi ini, di dalam namanya Yesus. Yaitu nama Yesus yang telah Bapa berikan kepada anaknya. Sehingga anaknya yaitu Yesus yang telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Jangan sampai di antara jemaatnya GBI Pekaparan ditentukan akan binasa, tapi sementara datang ke gereja. Saya harap tidak ada satu jemaat pun seperti itu. Jangan sampai hal ayat ini terjadi dalam kehidupan jemaatnya GBI Pekaparan. Yesus telah menjaga orang percaya, ya. Tidak ada satu pun binasa di dalam namanya, yaitu Yesus Kristus. Dan sebelum dia naik ke surga, dia minta tolong sama dengan Bapa di surga, supaya mereka tetap dijaga oleh daripada Bapa di surga. Ayat ke-13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhilah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka yang percaya kepadanya ternyata dianggap oleh Yesus bukannya mereka dari dunia, seperti Yesus yang bukan daripada dunia. Sedangkan mereka betul hidup atau tinggal di bumi ini, tinggal di dunia ini, tetapi tidak dianggap orang dunia, orang bumi, tetapi dianggap kepunyaan daripada Yesus sendiri. Sehingga Yesus menitipkan orang-orang yang percaya kepadanya kepada Bapa di surga, supaya mereka terpelihara oleh kuasa daripada Allah sendiri. Makanya kita kembali lagi, siapapun yang memiliki hidup Yesus Kristus akan dipelihara oleh Bapa di surga. Tidak akan satupun dibinasakan. Sebab itu begitu berani bicara, hai orang yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberikan kelegaan bagimu. Kuasa hidup Yesus tidak ada mustahil. Memelihara, menjaga, melindungi bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga di antara orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, ada beban, letih lesu, jangan sungkan-sungkan tidak datang kepada Yesus, tetapi berlarilah diri kepada Yesus, sehingga Tuhan yang akan melindungi, memelihara dan pulihkan dan hiburkan bagi mereka. Iman yang begitu keras dan kuat akan Allah, sehingga tingkap langit terbuka bagi orang yang percaya, dan selalu memberikan nuti yang hidup perkataannya kepada orang yang percaya, sehingga selalu menjaga, memiliki hidup, dan siapapun yang memiliki hidup
tidak akan dibiarkan, tetapi dilindungi oleh Allah sendiri. Itu pesan daripada Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Makanya firman Tuhan Injil Matius pasal 4 ayat keempat. Ya. Hidup manusia bukan hanya daripada notis saja, tapi hidup dengan perkataan daripada Yesus Kristus sendiri. Berarti firman Tuhan adalah makanan bagi orang yang percaya. Walaupun hidupnya di dunia ini, tapi bukannya orang dunia, bukannya bagi kerajaan dunia, tapi orang yang percaya hidup di bumi ini adalah dimiliki oleh Allah sendiri. Dan juga bagi kerajaan surga. Apalagi kita selalu mengenal Allah, semakin berusaha mengenal Allah, akhirnya tercapailah mengikuti di dalam kebangkitan yang pertama. Sehingga orang-orang ikut di dalam kebangkitan yang pertama, dijadilah seperti Naja, seperti Kristus, sehingga bersama dengan Yesus memerintahkan di atas kerajaan 1000 tahun. Wahyu pasal 20. Ayatnya keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Betapanya agung, betapanya heran bagi orang yang bersama dengan perkataan firman-Nya, perkataan Yesus, sehingga memiliki hidup dan juga selalu berusaha lebih mengenal Allah, sehingga ikut dapat ikut kebangkitan yang pertama, sehingga diberikan kuasa seperti Kristus yang miliki untuk memerintahkan di atas 1000 tahun lamanya. Orang percaya masih tinggal di bumi ini, tapi diberikan kuasa daripada kerajaan surga. Oleh karena itu saya ajak seluruh jemaat berusahalah lebih berusaha untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Karena itulah kekuatan bagi orang yang percaya. Sekali lagi saya ajak seluruh jemaat, mari kita berusaha supaya lebih mengenal Allah, sehingga tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya beroleh hidup yang kekal, tapi dapat ikut di dalam kebangkitan yang pertama, dan juga dianggap sebagai raja sama seperti Yesus untuk memerintahkan di atas kerajaan 1000 tahun. Hosea pasal keempat ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ketika kita tidak berusaha untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi, pasti kita lupakan pengajaran Allah. Sehingga tidak sengaja tanpa kesadaran daripada kita semua, kita juga akan binasa. Bukanlah unjuk bangsa Israel, di sini bilang bukan orang asing yang tidak mengenal Allah, tapi di sini sudah dikatakan yang jelas dari awal ayat ini, bilang umatku binasa. Karena apa? Tidak mengenal Allah. Kalau semakin berusaha mendekati kepada Tuhan, pasti tidak sengaja pun otomatis kita merupakan pengajaran daripada Allah. Otomatislah tanpa sadar dan tanpa kita tahu, pasti hidup kita juga akan binasa. Itu sering disebutkan bilang orang Kristen yang KTP, yang tidak pernah belajar mengenai Allah sendiri.
Sehingga tidak dapat kuasa sesuatu daripada hidup Yesus. Sehingga walaupun disebut orang gereja, tapi tidak ada kuasa untuk pegang hidupnya. Akhirnya binasa sama dengan orang-orang dunia yang tidak memilih Yesus sebagai juru selamat bagi mereka. Bagi orang yang tidak punya pengetahuan akan Allah, otomatis diisi dengan pengetahuan akan dunia. Akhirnya menjadi orang dunia yang percaya kepada dunia sebagai Allah bagi mereka. Seperti yang saya bawa contoh satu. Kita anggap aja sudah tinggalkan tanah airnya dan tinggal di negara lain cukup lama. Mungkin sebagai contoh berapa puluh tahun sudah lama tinggal di sana. Mereka tidak lagi tinggal di tanah airnya. Kemudian di situ udah berapa puluh tahun. Tapi belum statusnya warga negara tersebut itu. Mungkin dipikirkan dua alasan. Satu alasan mungkin mereka menolak. Walaupun negara yang mereka tinggal mungkin bisa ajak mereka supaya menjadi warga negara tersebut itu. Tapi mereka sendiri tinggal di sana yang tinggalkan tanah airnya dan cukup lama tinggal di negara yang tertentu. Tapi mereka menolak untuk menjadi warga negara tersebut itu. Satu alasan. Yang kedua, bisa juga alasan atau sebabnya yaitu mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi warga negara tersebut itu. Dua hal ini yang tidak menjadi warga negara tersebut itu. Walaupun berapa puluh tahun yang tinggal di sana, yang sudah ditinggalkan tanah airnya. Tetapi karena menolak untuk menjadi warga negara tersebut itu. Atau belum memenuhi syaratnya untuk menjadi warga negara tersebut itu. Sehingga tetap mereka sebagai orang asing di negaranya itu. Demikian juga orang yang dunia ini sudah ditawarkan percaya kepadanya. Supaya orang yang percaya memiliki hidup. Sehingga tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Mereka menolak kerajaan surga sebagai anggota daripada kerajaan surga. Tapi ada yang juga yang kita pikirkan itu, yaitu sudah mereka bilang, katanya mereka percaya kepadanya. Tapi seperti belum memenuhi syaratnya, sehingga walaupun sudah lama tinggal di negara tersebut itu, tapi belum bisa jadi warga negara tersebut itu, walaupun mereka mau. Yang sudah tinggalkan tanah airnya karena belum memenuhi syaratnya. Kita juga hanya datang ke gereja, bukan sekadar datang ke gereja akan diselamatkan. Itu keyakinan yang tidak ada isinya. Tapi justru orang yang memiliki hidup harus mencari doti hidup daripada surga. Dengan kata firman-Nya yang tidak akan jadi sia-sia, tapi menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita semua. Sehingga terus menerus ada komunikasi sama dengan Allah sendiri. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Kamu ada di dalamku dan firmanku ada di dalammu. Mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Bukannya firman-Nya bilang kamu ada di dalamku dan aku juga ada di dalammu. Bukan seperti itu tulisnya Yohanes 15 ayat ke-7. Tetapi tulisnya bahwa kamu ada di dalamku dan firmanku ada di dalammu. Jadi firman adalah Yesus sendiri. Sehingga siapa yang memiliki hidup berarti mempunyai firman-Nya yang tidak akan jadi sia-sia, tapi sanggup menghasilkan dalam kehidupan kita semua. Itu orang Kristen yang jelas, sehingga bisa menjadi anggota kerajaan surga yang sejati. Sehingga walau tinggal di bumi ini tidak akan binasa, tapi dilindungi, dijaga oleh Allah sendiri. Bukan hanya kita anggap yakin dengan firman itu, tapi justru ditambahkan dengan kuasanya daripada Roh Kudus yang sudah turun daripada surga, tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga Roh Kudus difungsikan sebagai penghibur dalam kehidupan kita semua. Dan Roh Kudusnya yang sudah ada di dalam diri kita semua tidak akan meninggalkan. Tapi sempurnakan iman kita sampai tuntas iman kita masuk ke kerajaan surga untuk selama-lamanya. Bagaimana tugas negaranya? Sehingga kalau orang-orang negerinya tersebut itu tinggal di luar negeri lain, tetapi karena masalah wabah virus corona ini, mereka minta tolong sama dengan negaranya sendiri. Dewa kedutaan ada di negaranya mereka yang tinggal, pasti pemerintah kirimkan pesawat untuk menjemput mereka, yaitu kewajiban daripada pemerintah terhadap penduduk negaranya sendiri. Ini kewajiban. Coba bayangkan
ketika kita menjadi anggota kerajaan surga, walaupun tinggal di bumi ini, pasti kita berseru, pasti kita berdoa ketika kita sulit, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi gempa bumi, ketika menghadapi tsunami, ketika kita menghadapi kelaparan, dan juga ketika menghadapi hal-hal yang mengejutkan kita semua dengan dahsyatnya. Pasti Tuhan mengirimkan perlindungan bagi kita semua. Ini adalah kewajiban atau tugas daripada kerajaan surga yang memiliki kita semua sebagai anggota kerajaan surga. Siapa yang percaya hal itu katakan amin di rumah masing-masing. Bagaimana caranya Tuhan melindungi, menjaga, memelihara kita semua? Itu bukannya sesuai dengan pikiran kita, tapi sesuai dengan cara Allah. Tetapi Tuhan tetap melindungi kita semua. Tongkat, gada pun Tuhan pakai untuk melindungi kita semua. Kirimkan firman-Nya supaya meluputkan daripada liang kubur itu. Nah, inilah yang tertulis di dalam Alkitab. Begitu banyak sekali janji Tuhan untuk melindungi kita semua tertulis ada di dalam Alkitab. Mungkin 1 atau 2 ayat saja coba kita mencari untuk menyakitkan diri dengan perkataannya. Mazmur 23. Mazmur 23 ayat keempat khususnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun. Begitu jelaskan dengan perkataan ini di dalam ayat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Nada tahu bicara. Sebab engkau adalah Allah beserta kita semua. Dan gada Dia dan tongkat Dia lindungi dan menghiburkan kita semua. Dan juga ketika kita sulit, Tuhan mengeluarkan tangan untuk menolong dengannya firman-Nya. Sebagai contoh lagi Mazmur 107. Mazmur 107 ayatnya 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ketika kita susah, ketika ada sesuatu yang perlu kita butuhkan, Tuhan kirimkan, diutamakan dengan firman-Nya. Makanya tertulis di dalam ayat ini, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka dan diluputkannya mereka dari liang kubur. Melalui kiriman firman-Nya, Tuhan menolong, meluputkan kita semua dari liang kubur. Makanya kita pikirkan baik-baik sebagai orang yang tinggal di bumi ini, tapi bukannya dimiliki oleh dunia, bukannya bagi kerajaan dunia, tetapi dimiliki oleh Allah dan kepunyaan daripada Allah bagi kerajaan surga. Harus pikirkan bagaimana kehidupan yang tengah-tengah begitu banyak penderitaan, kesukaran dan sebagai penderitaan bagi kita semua yang sedang terjadi, termasuk virus corona ini, yaitu kembali kepada Alkitab. Siapapun kembali kepada Dia akan mendapat solusi. Seperti anak yang hilang ketika dia susah, dia bukan kembali kepada siapa-siapa saja, tetapi dia kembali kepada bapaknya. Sehingga bapaknya masih jauh jarangnya, tetapi Bapak selalu tunggu di depan pintu untuk anaknya kembali kepada bapaknya. Sehingga ketika bapaknya melihat anaknya sedang menuju ke rumahnya, bapaknya mendahului, memeluk dia, dan segala sesuatu dipulihkan. Demikian juga bagaimana orang Kristen, kalau sesuatu yang masalah terjadi dalam kehidupan,
yang sekarang terjadi pun dengannya menyangkut dengan coronavirus ini atau virus corona ini harus kembali kepada Alkitab dan minta tolong sama dengan perkataannya. Pasti Tuhan kasih firman-Nya sehingga meluputkan kita daripada seperti di yang kubur ini. Sekali lagi seluruh jemaat, marilah kita kembali kepada Alkitab. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya rasakan dan saya menangkapi sesuatu hal yang membuat saya gelisah sebagai pemimpin GB Pekapuran di tempat ini. Bukan hanya di sini saya ngomong Bojong dan Citra dan Cisoka pun saya sedikit kekhawatiran. Orang-orangnya sekarang hampir setiap hari tinggal di rumah. Itu pun sesuai dengan himbauan daripada pemerintah harus mempunyai jarak lebih dari 1 meter. Dan selalu dipakai masker dan sebagainya. Pulang daripada luar cuci tangan, segera ganti baju dan sebagainya. Akhirnya semua organisasi termasuk organisasi gereja pun ya kerjasama dengan himbauan pemerintah tidak beribadah di rumah atau di tempat gedung atau tempat yang untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, tapi di rumah masing-masing, pasti melalui HP atau TV. Makanya serang yang saya tangkapi dan saya pikirkan sampai saya timbul penasaran serta dengan kegelisahan sedikit di hati saya sebagai pemimpin, yaitu jemaatnya sedang main apa? 3 barang ini yang di dalam rumah, yang mana paling sering dipegang oleh tangan dari para jemaat? HP, TV, dan Alkitab. Melalui HP sekarang ibadah, ya, online. Melalui HP pesan barang. Karena sekarang toko-toko ditutup. Sehingga tidak bisa kita beli dengannya pergi ke tempat itu. Tetapi harus lewat internet online, harus pesan barangnya dan sampai diantarin. Kemudian kalau iseng-iseng di rumah, pesan makan. Pengen makan sesuatu, pesan melalui internet dan online. Makan pun dipesan online. Barang pun dipesan online. Ibadah pun melalui online. Kapan pegang Alkitab di tangannya? Itu resiko bagi orang percaya. Itu resiko bagi orang percaya. Sehingga jemaatnya di rumah sebelum tidur selalu dekatin dengan HP atau TV. Tapi jarang pakai Alkitab. Jarang buka Alkitab untuk membaca, menunungkan. Supaya ada komunikasi sama dengan Tuhan secara pribadi yang mendalam. Tetapi selalu pakai HP. Sekarang kalau nyanyi pun, kalau di gedung gereja mungkin ada tim musik dan singer, kemudian WL, kemudian begitu ratusan orang berkumpul bersama-sama sehingga memuji menyembah Tuhan, ada inspirasinya luar biasa, kehadiran kudusnya luar biasa yang rasakan jadi senang dan gembira dan sukacita dan sebagainya. Tetapi karena tidak bisa ketemu di gedungnya gereja untuk beribadah, mereka di rumah masing-masing pasti nyanyi pun tanpa musik, tanpa para singer dan mereka harus buka HP untuk mendengar pujian daripada HP itu. Sehingga HP ini tidak akan tinggalkan daripada tangan orang percaya. Itu sebenarnya sangat bahaya, lebih daripada virus corona. Tapi karena takutnya dengan hal ini selalu diulangkan setiap hari di rumah masing-masing, sehingga virus corona ini sudah diangkat oleh Tuhan sesuai dengan iman kita, tetapi justru datanglah dengannya virus corona rohani yang tidak bisa disembuhkan selain Tuhan. Jemaat perhatian, berusaha menaruhkan HP, ganti dengan Alkitab untuk membacanya, dan lebih berusaha untuk mengenal Allah secara pribadi sehingga tidak akan dapat binasa,
tetapi beroleh hidup yang kekal. Jangan sampai terjadi Hosea pasal ke-4 ayat ke-6. Umatku akan binasa karena tidak mengenal aku. Sehingga Allah pun tidak akan ingatkan keturunan kita, termasuk kita sendiri. Tapi semuanya dilupakan oleh Allah sendiri secara total. Itulah risiko bahaya yang luar biasa. Lebih bahaya daripada gempa bumi, lebih bahaya daripada tsunami, lebih bahaya daripada kelaparan dan sebagainya. Makanya saya ajak seluruh jemaat, kembalilah kepada firman-Nya, kembalilah kepada Alkitab-Nya, dan disitulah kita mendapat sesuatu, yaitu yang penting yang bagi kita semua adalah hidup Yesus Kristus. Sehingga mengalahkan dunia, walaupun ada penganiayaan dan sebagainya, tapi tidak akan dikalahkan oleh dunia, justru mengalahkan dunia seperti Yesus yang telah mengalahkan dunia. Yesus sanggup segala sesuatu, dan dia bilang, kamu ada di dalamku dan firmanku ada di dalammu. Mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Orang dunia pilih dunia sebagai Allah mereka, pasti nantinya dibuang. Nasibnya sama seperti nasib dunia, akan binasa bersama-sama. Sampai menangis karena barang-barang pun tidak akan laku jual. Wahyu pasal ke-18. Ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Akhirnya mereka menangis. Saya sudah tadi bicarakan, dunia tidak akan melindungi orang yang memilih dunia sebagai raja mereka. Tetapi binasa bersama-sama. Ini contoh yang sudah di dalam Alkitab ini. Mereka menangis karena tidak ada barang mereka yang akan ambil untuk beli. Terus menerus mungkin ada firman, tapi supaya singkatkan waktunya. Ayat 19. Dan mereka menghampurkan tubuh ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Sesuai Wahyu pasal ke-18 ayat 11 sampai dengan 19. Sudah katakan orang dunia yang memilih dunia sebagai raja mereka akan menangis. Akan binasa dalam sekejap mata. Tetapi orang tinggal di bumi ini, tetapi bukan orang dunia, tapi dimiliki oleh Allah, bagi kerajaan surga akan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya tetap meneruskan menjaga keselamatan Tuhan yang berikan? Carilah firman-Nya supaya mengenal Dia secara pribadi lebih dalam lagi, sehingga semakin mendapat hidup, semakin kehidupannya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah melarikan diri daripada dunia akan binasa, tapi ayo kita masuk menjadi anggota kerajaan surga. Oleh imannya boleh kita masuk. Yohanes pasal 10 ayat ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Begitu juga jelas dengan firman ini. Pencuri, yaitu si jahat, iblis, datang untuk mencuri hati, membunuh kehidupan, membinasakan jiwa dan roh kita. Tapi justru Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya itu dalam segala kelimpahan. Siapa percaya firman itu, katakan amin. Kita yang mendapat hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, memiliki hidup sehingga mempunyainya dalam segala kelimpahan,
sampai diantarkan oleh Roh Kudusnya masuk ke kerajaan surga untuk selama-lamanya sama dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau telah memberikan hidup kepada kami semua sebagai orang percaya kepadamu. Dan Engkau telah menjadi bukti hidup bagi kita semua. Dan Engkau telah mengajarkan dan sedang mengajarkan, akan juga mengajak kami semua, supaya kami tetap akan dan minum daripada daging dan darah daripada Engkau ini. Betapanya anugerahmu sampai kepada sampai kami di kayu salib untuk menyelamatkan roh dan jiwa kami. Biar kami sadar sehingga tetap percaya kepadamu dan berusaha melarikan diri dari dunia yang akan binasa, tapi bersama dengan Yesus untuk masuk ke kerajaan surga. Selalu berikan firman sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Biar firman itu melindungi seluruh jemaat GBI Pekamperan Tuhan, supaya tidak ada satu pun yang binasa di antara seluruh jemaat GBI Pekamperan, tetapi akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Gembala untuk masuk ke kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik kami semua. Dan kami serahkan seluruh jemaat GBI Pekamperan kepadamu sepanjang minggu ini, sehingga dimanapun mereka berada, khususnya di rumah mereka menjaga diri, melarikan daripada dunia yang akan binasa. Jangan terlalu suka sama dengan HP atau TV dan yang lain, tapi mereka berusaha membantu waktu untuk mencari, mengenal Engkau melalui firman-Nya, yaitu daripada buku Alkitab. Sehingga mereka semua dikuatkan oleh Tuhan, walaupun penderitaan, kesukaran dan terjadilah penyakit sampar, tapi Engkau memelihara, menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya ajak semuanya angkat suara, dan saya ajak semua jemaat yang di rumah masing-masing yang dalam ibadah ini mari berdiri dan angkat pujian. Pujian untuk minggu ini. Tuhan yang berjanji. Yesus, Kau Allahku yang setia.
Tayangkan keluarga yang dikeluarkan sepanjang minggu ini, yaitu yang sudah ditayangkan, coba semakin masing-masing coba ingat atau lihat mukanya supaya diingat, sehingga dimanapun semakin di kota berada berdoa, dukung dalam doa mereka. Itu keluarga Bapak Effendi Sianudi, kemudian keluarga saudari Dede Cynthia, dan juga keluarga saudari Andi. Yang berdoa yang untuk kualitas rumah mereka, berdoa untuk keluarga mereka, berdoa untuk kesehatan mereka, dan berdoa untuk pekerjaan mereka atau usaha mereka dan studi mereka. Jemaat yang sedang berdiri, tolong angkat tangan, arahkan mereka dengan sungguh hati, dukung mereka dalam doanya, supaya sepanjang minggu ini kita semua tanpa siapapun menjadi malaikat doa bagi mereka. Mari kita buka suara berdoa untuk mereka.
semua buka suara untuk minta perlindungan daripada Allah sendiri, supaya Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap menjaga kita. Walaupun di bumi ini kami bukan diri daripada dunia, kami diri daripada Allah Tuhan. Sehingga Tuhan punya kewajiban bagi kita semua, supaya Dia yang melindungi kita semua. Mari kita buka suara, berdoa, perlindungan, memelihara daripada Allah sendiri. Saya ajak semua tetap berdiri, dan saya ajak juga untuk sekali lagi angkat pujian. Haleluya, chorus kami. Hallelujah.
Dan mintalah pertolongan dan perlindungan dan berkat daripada Allah yang Tritunggal. Sehingga menikmatilah apa yang daripada kerajaan surga sepanjang minggu ini. Perlindungan, penyertaan, dan berkat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita semua. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah suami istrimu, diberkatilah dagangmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Dengannya daripada Allah yang Tritunggal. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa di surga, anugerah dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dan dahsyat daripada Roh Kudusnya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu, tiada kurang seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada kurang seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada kurang seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Silakan untuk kembali seluruh jemaat perkumpulan. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GBI.